Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Bintang mistik ungu. Melihat kata-kata itu Qin Yu tampak disambar petir. Adegan segera terlintas di benaknya. Adegan saat dia berlatih saat kecil, adegan saat dia mengobrol dengan kakak laki-laki dan laki-laki keduanya dengan gembira di pemandian air panas, adegan saat dia bersama dengan Royal Father. Pulang ke rumah, Qin Yu merasa seolah-olah seluruh jiwanya berdenyut-denyut. Dorongan untuk pulang ke rumah langsung mengangkat gelombang besar di lautan tenang yang merupakan pikiran Qin Yu. Qin Yu tidak mampu menahan keinginan untuk pulang sama sekali. Paman Fu, kamu bilang aku bisa mencapai ruang kosmik yang terdaftar di pilar hanya dengan memasukinya. Qin Yu bertanya, betul sekali. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk memasukkannya? Setelah melihat ekspresi Qin Yu, Paman Fu bertanya. Qin Yu menghela nafas panjang. The Purple Mystic Star adalah tempat saya tinggal di masa kecil saya. Meskipun saya telah mencapai tingkat di mana saya dapat membelah ruang, masih sangat sulit bagi saya untuk membuat saluran luar angkasa yang memungkinkan saya mencapai alam fana. Saya masih belum memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Untungnya Senior Cheu telah memperbaiki saluran luar angkasa seperti itu. Qin Yu sangat senang. Tidak apa-apa jika Anda ingin memasukinya. Namun Qin Yu, Anda pasti tidak boleh lupa untuk kembali, ketika Anda memiliki kekuatan untuk membuka pintu masuk ke istana artefak. Paman Fu berkata mempercayakan tugas ini ke Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Yakinlah, saya pasti akan kembali. Setelah Qin Yu mengucapkan kata-kata itu, pandangannya beralih ke pilar di depannya. Qin Yu mengambil langkah dan menghilang ke pilar. Dalam sekejap semuanya berubah. Qin Yu merasa bahwa tubuhnya dengan cepat melewati ruang angkasa. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah perpecahan ruang yang kacau. Itu adalah sesuatu yang sering dilihat Qin Yu ketika ia merobek ruang. Setelah sekitar 7 napas, Qin Yu merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Perpecahan ruang yang kacau telah menghilang. Sebuah luar angkasa tak terbatas muncul sebelum Qin Yu. Gaya gravitasi di sini sangat kecil. Qin Yu berbalik. Dia melihat ada terowongan luar angkasa biasa-biasa saja di belakangnya. Sekilas terowongan luar angkasa ini tampak seperti lubang hitam. Hanya saja gaya gravitasi lubang hitam ini terlalu kecil. Qin Yu mengerti bahwa begitu dia memasuki lubang hitam ini, dia akan dapat kembali ke kuil Dewa Menyihir. Qin Yu teringat tempat ini di dalam hatinya. The Purple Mystic Star seharusnya berada tidak jauh dari sini. Dia segera mulai menyebarkan kesadaran ilahinya. Setelah memancarkan kesadaran ilahi, Qin Yu menemukan bahwa kisaran kesadaran ilahinya jauh lebih besar daripada saat ia berada di alam abadi dan iblis. Qin Yu memiliki sensasi yang sangat jernih, bahwa selama dia hanya sedikit menyebarkan sedikit energinya, dia akan dengan mudah dapat merobek ruang kosmik dari alam fana ini. Ruang di sini memang level yang lebih rendah dari ruang alam abadi dan iblis. Qin Yu melambaikan tangannya. Seketika celah ruang besar lebih dari 10.000 meter panjang muncul. Energi yang menyelimuti dipancarkan oleh celah ruang angkasa ini tanpa henti. Hanya saja energi yang menyelimuti ini tidak mempengaruhi Qin Yu sedikit pun. Setelah beberapa saat, retakan ruang ini secara otomatis dipulihkan oleh ruang kosmik. Tampaknya apa yang dilakukan Zhou Xian saat itu tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Qin Yu terkesiap. Saat itu di depan Qin Yu, Zhou Xian mampu merobek ruang dengan gelombang tangannya dan dengan mudah memadamkan segala sesuatu di suatu lokasi. Qin Yu dari saat itu memang terkejut dan tertegun. Namun dari yang terlihat sekarang ruang yang dihancurkan Zhou Xian hanyalah ruang alam fana. Membongkar ruang seperti itu bukanlah hal yang luar biasa. Qin Yu saat ini juga mampu dengan mudah mencapai hal seperti itu. The Purple Mystic Star jaraknya memang tidak jauh dari sini.
Kesadaran ilahi Qin Yu telah menutupi bintang mistik ungu yang terletak sekitar setengah galaksi dari tempat dia berdiri. Dengan teleportasi yang lebih besar, Qin Yu menghilang dari luar angkasa kosmik. Qin Yu berdiri di bintang batu kuning. Dia melihat planet besar yang terletak tidak jauh darinya, bintang mistik ungu. Saat itu Qin Yu telah melatih bintang batu kuning ini sampai akhirnya ia mencapai pemahaman dan mencapai alam bintang gelap transformasi stelar. Ketika melihatnya dari Yellowstone Star yang jauh, orang masih bisa melihat bahwa itu dipenuhi dengan api yang menyembur deras dan kabut berwarna putih. Itu secara alami adalah dua wilayah ekstrim besar dari bintang mistik ungu. Sosok Qin Yu dengan cepat terbang menuju bintang mistik ungu. Saat Qin Yu mendekat, dia mulai melihat lautan luas dari bintang mistik ungu. Dia juga telah melihat Chaotic Astral Ocean yang terletak di tengah lautan luas. Di sebelah utara Chaotic Astral Ocean adalah area kecil daratan. Itu adalah benua naga tersembunyi. Daerah yang luas di sebelah utara Chaotic Astral Ocean adalah benua naga melonjak. Saat ia melihat berbagai lokasi di Purple Mystic Star, berbagai adegan mulai terbentuk di benak Qin Yu. Waktu ketika dia berlatih di benua naga tersembunyi. Perjuangan dan pertempuran di alam budidaya dasar laut. Pembakaran panik oleh api surgawi di benua naga melonjak. Qin Yu berdiri di depan Purple Mystic Star. Namun dia tetap tidak pergi ke Purple Mystic Star. Hanya setelah waktu yang lama Qin Yu berhasil menenangkan kerangka pikirannya yang terganggu. Dia menggelengkan kepalanya memaksakan senyum dan mendesah. Semakin dekat ke rumah semakin pemalu. Segera setelah itu sosok Qin Yu menghilang. Terbukti dia telah sampai di Purple Mystic Star. Benua naga tersembunyi. Sudah sekitar 4000 tahun sejak Qin Yu naik ke alam abadi dan iblis. Dalam periode 4000 tahun, banyak dinasti telah berhasil melalui benua naga tersembunyi. Tidak ada dinasti yang mampu memiliki kemuliaan abadi. Dinasti Qin di masa lalu, dinasti Han di masa lalu, dinasti Song di masa lalu, semuanya telah menjadi kenangan. Di benua naga tersembunyi saat ini, di mana manusia hidup kesatuan telah terjadi. Kekaisaran dinasti Tang. Li Si, kaisar pendiri kekaisaran dinasti Tang, berjuang hampir setengah dari masa hidupnya. Pada akhirnya dia berhasil menyatukan hampir seluruh benua naga tersembunyi. Dengan pengecualian dari wilayah terlarang manusia hutan belantara besar yang dimiliki oleh binatang iblis. Kekaisaran dinasti Tang telah ada selama lebih dari 200 tahun. Saat ini sangat ramai. Namun karena tidak memiliki musuh hierarki, seluruh kekaisaran tampaknya agak membusuk. Orang-orang mencari kesenangan, kecantikan dan umur panjang, ini juga menyebabkan pembudidaya sejati menjadi lebih dihargai. Kekaisaran dinasti Tang, Broad Hill City. Broad Hill City adalah kota besar kekaisaran dinasti Tang yang luar biasa. Hal paling terkenal di kota ini adalah wanita cantik dan makanan enak. Wanita cantik di kota ini telah menarik banyak sarjana berbakat. Makanan enak telah menarik beberapa bangsawan dan orang-orang dengan kedudukan tinggi. Tidak perlu menyebutkan betapa berkembangnya Broad Hill City. Saat malam tiba, lentera digantung di semua jalan dan gang di Broad Hill City. Malam itu sebenarnya adalah waktu yang paling menyenangkan bagi Broad Hill City. Orang-orang akan berjalan di sekitar jalan. Ada banyak orang yang memakai pakaian bersulam. Ada juga pelayan yang mengikuti di belakang orang-orang itu. "Tuan, kemana tujuan kita hari ini?" Seorang pelayan bertanya dengan hormat. Tuan ini memiliki perut buncit. Dia menjentikkan kumis tipisnya dengan jari kelingkingnya. Dengan senyum ringan katanya, "Hari ini kita akan pergi ke kapal cahaya bulan." "Ya Tuan," kata pelayan itu dengan hormat. Namun pada saat ini, cahaya cemerlang mendarat dari langit. Itu pedang yang tajam. Master dengan ekspresi perut buncit itu segera berubah. Dia menghirup dengan keras. Perut buncitnya benar-benar semakin mengecil. Tangan kanan Master ini juga menjadi merah. Setelah angin kencang, Master ini dengan keras menghancurkan tinjunya ke depan.
Tinjunya benar-benar menciptakan ledakan sonik saat terbang ke depan. Bang! Pedang panjang itu hancur. Pembunuh itu juga menyemburkan seteguk darah sebelum segera melarikan diri. Mata pelayan itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia akan mengejar si pembunuh. Namun tuannya terbatuk. Dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan mengejar. Pria itu hanyalah pembunuh perunggu dari jaring surgawi. Bahkan jika Anda mengejarnya itu tetap tidak berguna." Seseorang dari jaring surgawi. Ekspresi pelayan kecil itu juga berubah. "Tuan lalu, kembali dulu. Siapapun yang ingin membunuhku mereka sebenarnya hanya menyewa seorang pembunuh medali perunggu. Mereka benar-benar terlalu meremehkan saya." Kulit tuan ini menjadi dingin. Dia segera berbalik dan pergi. Pemandangan yang baru saja terjadi di jalan ini terlihat oleh banyak orang yang berada di restoran di samping jalan tersebut. Jaring surgawi. Jaring surgawi sebenarnya masih ada. Gumam seorang pemuda berpakaian hitam yang duduk di restoran. Justru Qin Yu yang telah tiba di benua naga tersembunyi. Setelah kembali ke kampung halamannya, Qin Yu tidak segera pulang. Selanjutnya kesadaran ilahi Qin Yu telah menutupi seluruh Purple Mystic Star. Di Purple Mystic Star hanya saudara keduanya Qin Zheng yang masih tersisa. Sedangkan untuk Royal Father Qin de kakak laki-lakinya Qin Feng, Feng Yuzi dan yang lainnya tidak satupun dari mereka tetap berada di Purple Mystic Star. Bahkan adik perempuannya saat itu Little Lu juga menghilang dari Purple Mystic Star. Qin Yu tahu bahwa kecepatan budidaya saudara-saudaranya dan mereka masih bisa dianggap relatif cepat. Menambahkan pada harta yang dia tinggalkan 4000 tahun sudah cukup bagi mereka untuk naik ke alam abadi. Adapun saudara keduanya Qin Zheng, bahwa ia masih tetap di alam fana. Bagaimanapun saudara laki-laki kedua Qin Zheng adalah orang dengan kecepatan kultivasi paling lambat di antara tiga saudara laki-laki. Pria tadi adalah pembunuh medali perunggu dari Heavenly Net. Tidak pernah saya menyangka bahwa ahli tersembunyi Bos Wang benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa putra bangsawan di restoran mulai mengobrol. Hanya seorang pembunuh medali perunggu. Tampaknya siapapun yang menginginkan Bos Wang mati, tidak mau mengeluarkan cukup uang. Jika mereka meminta pembunuh abu tulang dari Heavenly Net, siapa yang mungkin bisa melarikan diri? Kata putra bangsawan lainnya. Qin Yu terkejut saat mendengar itu. Pembunuh abu tulang. Kembali ketika dia masih di alam fana, sepertinya tidak ada peringkat yang disebut Bone Age di antara para pembunuh. Perubahan 4000 tahun benar-benar hebat. Qin Yu menghela nafas ringan. Dia kemudian meminum anggur di cangkirnya. Setelah bertahun-tahun keterampilan menyeduh anggur dari benua naga tersembunyi benar-benar meningkat pesat. Saudara Li, aku pernah mendengar bahwa putri tertua dari keluarga bela diri nomor 1 klan Qin, Nona Qin Yutong akan segera tiba di Broad Hill City. Apakah kalian semua mengetahuinya? Kata seorang putra bangsawan. Kakak Guo, aku sudah tahu tentang ini. Jika tidak, mengapa saya harus bergegas ke Broad Hill City ini? Selain itu saya tahu bahwa Nona Qin Yutong akan datang besok. Nona Qin Yutong adalah kecantikan nomor 1 di dunia persilatan. Jika ada yang bisa menikahinya, maka dia tidak hanya akan mendapatkan kecantikan, dia juga akan bisa mempelajari teknik bela diri terbaik dari klan Qin. Itu tentu saja. Klan Qin telah ada dan mewarisi lebih dari 3000 tahun teknik bela diri. Kita sama sekali tidak perlu mencurigai kekuatan mereka. Segera sekelompok orang mulai mengobrol tentang topik Qin Yutong ini. Qin Yu malah menjadi curiga. Agar klan Qin ini dapat hidup dan mewarisi lebih dari 3000 tahun teknik bela diri ini, pasti ada hubungannya dengan saudara kedua. Pikir Qin Yu di dalam hatinya. Namun menurut pikiran Qin Yu dia tidak percaya bahwa klannya hanya akan menjadi klan seni bela diri belaka. Selanjutnya setelah hanya memeriksa dengan kesadaran ilahinya, di markas keluarganya Flame Capital City, selain saudara keduanya Qin Zheng ada juga banyak ahli level Duji dan ahli level longgar immortal. Dengan kekuatan seperti itu,
klan Qin cukup kuat untuk bersaing dengan beberapa sekte budidaya dari benua naga melonjak. Pada hari kedua Qin Yu juga sedikit mengamati Qin Yu Tong. Dia memang kecantikan yang luar biasa. Namun dia tidak terlalu peduli padanya. Segera setelah itu Qin Yu mulai berkeliaran di sekitar kota-kota di benua naga tersembunyi. Setelah 3 hari, Qin Yu tiba di Flame Capital City. Flame Capital City adalah markas besar klan Qin. Bahkan setelah bertahun-tahun itu masih ibu kota. Meskipun dinasti dari benua naga tersembunyi berubah berkali-kali, semua dinasti mengetahui satu hal, ada klan tersembunyi yang besar di benua naga tersembunyi, klan Qin. Klan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dinasti secara instan. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun ini Flame Capital City selalu berada di bawah kendali klan Qin. Pangeran yang menenangkan rumah di timur saat itu telah berganti nama menjadi Taman Kebajikan. Dalam 4000 tahun, Master Taman Kebajikan selalu berasal dari klan Qin. Qin Yu berdiri di luar Taman Kebajikan ini sendirian. "Saya telah kembali," kata Qin Yu dengan lembut. Di luar gerbang rumah Mansion Virtue Garden. Selain Qin Yu, tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Setiap kali seseorang mendekati rumah Mansion Virtue Garden, para penjaga Virtue Garden akan selalu dingin menatap mereka. Namun dengan Qin Yu berdiri di sana, para penjaga malah tampak bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Qin Yu. Selanjutnya bahkan beberapa orang yang berjalan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat Qin Yu. Setiap kali lampu menyinari area tempat Qin Yu berdiri, mereka secara otomatis akan mendistorsi. Pemahaman Qin Yu mengenai hukum tata ruang sudah cukup baginya untuk mendistorsi ruang dan membuatnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Mungkin dia tidak dapat mencapai hal seperti itu dengan mudah di alam abadi dan iblis. Namun ruang alam fana sangat sederhana dan mudah untuk dikendalikan Qin Yu. Saat ini seorang ayah dan anak perempuan lewat. Wanita itu memakai kerudung. Sang ayah malah mengenakan pakaian polos dan sederhana. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, Qin Yu masih bisa melihat penampilannya. Wanita ini adalah tepat yang disebut kecantikan nomor 1 dunia persilatan yang telah ditemui Qin Yu kemarin, Qin Yu Tong. "Ayah, mengapa Master Klan mengumpulkan semua orang dari keluarga cabang?" Seorang wanita muda berusia 20 tahun berkata kepada pria parubaya berpakaian hitam di sampingnya melalui transmisi suara. "Jangan tanya, kepala klan kami telah mengirimkan pesanan untuk berkumpul 3 hari yang lalu. Dia pasti punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada kita." Sepasang ayah dan anak ini sama-sama menggunakan transmisi suara. Dengan kekuatan Qin Yu ia dapat dengan mudah mendengar percakapan mereka. Para penjaga rumah Taman Kebajikan menghentikan pasangan ayah dan anak ini. Pasangan ayah dan anak ini menunjukkan kartu undangan mereka. Segera para penjaga mengizinkan mereka masuk. "Keluarga cabang. Tidak pernah saya harapkan untuk saudara kedua untuk memisahkan klan kami menjadi cabang yang berbeda. Namun ini juga bagus." Qin Yu dengan tenang melihat dari pintu masuk rumah mansion. Hanya dalam sehari banyak orang telah memamerkan kartu undangan mereka dan masuk ke rumah mansion Virtue Garden. "Tuan, apakah Anda tidak masuk?" Sebuah suara terdengar di benak Qin Yu. Transmisi suara pikiran. Itu adalah Inkilin. Hanya binatang spiritual yang memiliki hubungan jiwa dengan Qin Yu. Tinta Kilin tahu bahwa Qin Yu telah tiba. "Tinta Kilin, kamu sudah memberi tahu berita kembalinya aku ke saudara laki-laki kedua kan?" Qin Yu bertanya melalui transmisi suara pikiran. "Ya, itu benar Tuan. Qin Zheng sudah tahu bahwa kamu telah kembali. Itulah alasan mengapa dia telah mengumpulkan semua keluarga cabang klan Qin ke Taman Kebajikan," kata Tinta Kilin dengan sangat tulus. "Tidak apa-apa bagi saudara kedua saya untuk mengetahui bahwa saya telah kembali. Saya akan pergi dan bertemu saudara kedua saya nanti. Untuk saat ini pertama-tama saya akan pergi dan memeriksa seperti apa keturunan klan Qin saya," kata Qin Yu acuh tak acuh.
"Ya Tuan," jawab Tinta Kilin. Segera setelah itu Qin Yu dengan tenang berjalan melewati gerbang Taman Kebajikan. Dengan pemahaman Qin Yu terhadap hukum spasial, bagaimana mungkin para penjaga yang bahkan bukan tingkat immortal surgawi mungkin dapat melihatnya? Qin Yu sedang berjalan selangkah demi selangkah di lorong yang sudah dikenal. Ini adalah tempat di mana kakak laki-lakiku dulu tinggal. Qin Yu melihat ke manor halaman. Namun setelah 4000 tahun, tempat ini telah dibangun kembali berkali-kali. Qin Yu dapat merasakan bahwa ubin dan batu bata telah diperbarui. Tempat ini sebenarnya telah menjadi area terlarang di mana orang lain tidak boleh masuk. Qin Yu tersenyum. Setelah berjalan-jalan di seluruh taman kebajikan rumah besar, Qin Yu menemukan tempat tinggalnya dulu. Qin Yu kakak laki-lakinya serta ayah kerajaannya tinggal. Orang luar sama sekali tidak diizinkan masuk ke tempat-tempat itu. Kecepatan kultivasi saudara kedua memang lambat. Kesadaran ilahi Qin Yu dengan jelas mendeteksi kekuatan saudara keduanya saat ini, tahap tengah Kongming. Dia baru mencapai middle stage Kongming setelah 4000 tahun. Kecepatan kultivasi semacam ini memang sesuatu yang akan menyebabkan seseorang tidak bisa berkata-kata. Setelah kembali ke kampung halamannya, suasana hati Qin Yu sangat tenang. Rumah bangsawan halaman yang dulunya merupakan tempat tinggal para tamu keluarganya, sekarang telah berubah menjadi tempat beberapa orang dari keluarga cabang klan Qin tinggal. Semua orang ini adalah orang-orang yang berdiri di puncak kekaisaran dinasti Tang. Namun di markas klan mereka, masing-masing dari mereka sangat sederhana. Itu karena semua anggota keluarga cabang tahu, bahwa status mereka semua diperoleh melalui bantuan klan Qin utama. Selanjutnya kekuatan sejati klan Qin sangat menakutkan. Qin Yu berjalan ke pintu masuk manor halaman. "Ayah, apakah kita tidak akan bisa melihat adik laki-laki di masa depan?" Suara yang akrab terdengar. Itu adalah Qin Yutong. Dengan gerakan kakinya Qin Yu masuk ke halaman istana. Saat ini Qin Yutong sedang mengobrol dengan ayahnya. "Yutong, jangan terlalu dipikirkan. Ini adalah urutan satu-satunya tetua kedua tertinggi yang ada dari klan Qin kita. Tidak hanya keluarga cabang kami, keluarga cabang lainnya juga telah mengirimkan para elit dari generasi muda mereka." Ayah Qin Yutong, Qin Fulan, menghela nafas tak berdaya dan berkata. Qin Yu sedikit terkejut. "Satu-satunya penatua kedua tertinggi yang ada. Saya mengerti." Jejak ketidakberdayaan muncul di wajah Qin Yutong. Dia kemudian menatap ayahnya. "Ayah, apakah kamu pernah melihat penatua kedua tertinggi sebelumnya?" "Saya pernah sekali. Anda juga harus mengetahui identitas penatua kedua tertinggi. Dia adalah kaisar pertama dinasti kerajaan Qin kami sejak saat itu." Qin Fulan tersentak kagum. Jejak pemujaan muncul di mata Qin Yutong. Dia berkata, "Tentu saja saya tahu tentang penatua kedua tertinggi. Tidak hanya dia, saya juga tahu tentang penatua pertama tertinggi. Saat itu dia memimpin pasukan dinasti kerajaan Qin kami dan menyapu seluruh benua tanpa halangan. Selain itu yang paling kuat adalah penatua ketiga tertinggi. Saya telah mendengar bahwa kekuatan tertinggi ketiga menembus langit. Dia adalah yang pertama di antara klan Qin kami yang naik ke alam abadi. Tidak hanya itu, kekuatan tertinggi ketiga bahkan lebih menakutkan dari apa yang Anda bayangkan. Alasan kekuatan caotik astral si sangat memperhatikan klan Qin kami itu juga karena penatua ketiga tertinggi." Qin Fulan berkata setelah terengah-engah kagum. "Saya telah tumbuh dengan mendengar tentang pencapaian penatua ketiga tertinggi, dia adalah jenius sejati. Bukankah aku sama? Saya juga tumbuh dengan mendengar tentang pencapaian penatua ketiga tertinggi. Dia adalah orang pertama di benua naga tersembunyi yang telah mencapai tahap Xiantian menggunakan teknik bela diri eksternal. Hanya dalam 20 tahun dia memasuki dunia kultivasi. Saya benar-benar tidak berani percaya bahwa dia berhasil memasuki tahap Xiantian menggunakan teknik bela diri eksternal. Oh, betapa sakit dan derita yang harus dia alami.
Saat ini para putra bangsawan lingkaran seni bela diri itu akan datang kepada saya dan pamer. Masing-masing dari mereka berhasil mencapai status mereka melalui bantuan status mereka. Namun mereka berpikir bahwa mereka luar biasa. Ketika membandingkan dengan penatua ketiga tertinggi, orang-orang itu benar-benar, Qin Yutong memiliki jejak penghinaan di matanya. Qin Yu yang telah mendengarkan dari samping tidak mampu menahan tawanya. Jadi ternyata sesepuh ketiga tertinggi ini sebenarnya adalah dia sendiri. Sayangnya mencapai tahap Xiantian melalui teknik bela diri eksternal benar-benar terlalu sulit. Saya telah mendengar bahwa di setiap generasi klan kami, akan memilih 10 murid yang luar biasa untuk dilatih dalam teknik eksternal. Namun dalam 4000 tahun terakhir hampir semua orang tidak dapat terus bergerak maju saat mereka mencapai puncak teknik seni bela diri eksternal. Hanya satu yang berhasil melatih teknik eksternal, hanya paman Anda Qin Sitian, tapi aku pernah mendengar bahwa teknik bela diri yang dilatih oleh tetua tertinggi ketiga milikmu sangat kuat. Kata Qin Fulan, paman Qin Sitian, aku kenal dia. Setiap murid dari klan Qin kami memujanya. Dia adalah satu-satunya penerus penatua ketiga tertinggi setelah bertahun-tahun. Qin Yutong tersentak kagum. Setelah mendengar ini Qin Yu terkejut. Ada penerus teknik bela diri transformasi bintang. Qin Yu segera menutupi seluruh taman kebajikan dengan kesadaran ilahinya. Saat itu Qin Yu hanya menyebarkan kesadaran ilahi untuk mencari saudara keduanya dan tidak hati-hati mengamati orang lain. Namun kali ini Qin Yu berhasil dengan mudah mendeteksi pelatihan orang dalam teknik bela diri Stellar Transformation. Tahap Nebula tahap awal. Mampu mencapai tahap ini dalam waktu sekitar 40 tahun, bisa dianggap cukup bagus. Qin Yu langsung menemukan bahwa pria bernama Qin Sitian. Yutong, kapan kamu akan menikah? Ayah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sejujurnya masih ada beberapa yang cukup bagus di antara orang-orang yang mengejarmu. Kata Qin Fulan sambil tersenyum. Qin Yutong menggelengkan kepalanya. Saya tidak memikirkannya untuk saat ini. Saya tidak mencari calon suami, saya memiliki ketekunan dan bakat di tingkat penatua ketiga tertinggi. Saya hanya ingin dia memiliki 1/10 dari ketekunan dan bakat dari penatua ketiga tertinggi. Para putra bangsawan itu, Qin Yu terkejut. Dia kemudian mulai tertawa. Kamu siapa? Qin Yutong terkejut menemukan bahwa sebenarnya ada pemuda berpakaian hitam berdiri tidak jauh dari situ. Qin Fulan juga berbalik. Melihat pemuda berpakaian hitam ini, dia langsung berkata dengan rendah hati. Apakah Anda juga keturunan dari klan Qin saya? Bahkan jika seseorang adalah seorang pembudidaya yang kuat, mereka juga tidak akan dapat dengan mudah mengisi ke taman kebajikan klan Qin. Itu karena ada klan yang melindungi binatang ilahi di dalam taman kebajikan. Informasi mengenai klan melindungi binatang ilahi adalah sesuatu yang hampir semua orang dari klan Qin tahu tentang. Itu benar, saya dari klan Qin. Qin Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Tatapannya beralih ke Qin Yutong. Gadis kecil, terkadang Anda tidak boleh memiliki permintaan yang terlalu tinggi untuk suami Anda. Semuanya baik-baik saja selama dia cocok. Gadis kecil, Qin Yutong membuka lebar matanya. Berapa umurmu dibandingkan denganku? Aku jauh lebih tua darimu, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Pada saat ini jantung Qin Fulan berdetak kencang. Dia bisa merasakan aura khusus yang dipancarkan Qin Yu. Itu adalah jenis aura seseorang yang telah berasimilasi dengan langit dan bumi. Meskipun dia telah bertemu dengan penatua kedua tertinggi, hanya sekali dia juga dapat merasakan bahwa penatua kedua tertinggi lebih rendah dibandingkan dengan pria di depan mereka. Dia mungkin ahli longgar immortal tertentu dari klan Qin saya, bertanya Qin Fulan di dalam hatinya. Dalam 4000 tahun terakhir ada beberapa ahli immortal longgar di klan Qin. Dan tepat pada saat ini seorang pria lain masuk ke halaman manor. Qin Fulan, orang yang datang berkata dengan acuh tak acuh. Tuan utusan,
Saat melihat orang yang telah tiba, Qin Fulan langsung membungkuk. Bahkan Qin Yutong membungkuk. Di klan Qin ada utusan pelindung klan. Utusan pelindung klan dibagi menjadi 3 level. Utusan pelindung klan berpakaian emas adalah level terendah. Utusan pelindung klan berpakaian biru berada di level yang lebih tinggi. Level tertinggi adalah utusan pelindung klan berpakaian hitam. Bahkan utusan pelindung klan berpakaian emas tingkat paling rendah kekuatan mereka setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir. Kepala klan telah memerintahkan dalam 2 jam setiap orang harus berada di aula malam Maple untuk menghadiri perjamuan. Kata utusan berbaju emas itu. Segera setelah itu dia berbalik dan pergi. Seolah-olah dia tidak melihat Qin Yu sama sekali. Hanya ketika utusan pergi, Qin Fulan dan Qin Yutong mengangkat tubuh mereka kembali. Kenapa Tuan utusan sepertinya tidak pernah melihat orang itu sama sekali? Qin Yutong melihat ke Qin Yu dengan ekspresi bingung. Jika status Qin Yu tinggi, maka utusan berpakaian emas setidaknya akan memberi hormat padanya. Jika status Qin Yu menjadi lebih rendah, maka dia setidaknya akan memberi hormat kepada utusan berpakaian emas. Namun utusan berpakaian emas bahkan tidak melihat ke Qin Yu sepanjang waktu. Ini adalah sesuatu yang membuat orang lain bingung. Qin Yu berjalan ke bangku batu di samping dan duduk. Dia berkata, "Jika saya ingin dia melihat, itu harus persetujuan dari saya. Jika saya tidak ingin dia melihat saya, maka dia tidak akan bisa melihat saya." Segera setelah itu Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol anggur. Dia minum seteguk. Anggur dari Flame Capital City adalah yang terbaik. Qin Yutong dan Qin Fulan saling memandang. Namun mereka tidak dapat mengatakan apapun. Berdiri di depan orang lain, jika dia ingin orang lain melihatnya maka mereka akan melakukannya. Jika dia tidak ingin orang lain melihatnya, maka mereka tidak akan melihat. Kemampuan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Qin Yu terus minum di manor halaman dengan senang hati. 2 jam kemudian, di dalam Maple Evening Hall. Pada saat ini sejumlah besar orang dari berbagai keluarga besar cabang Qin berkumpul di Maple Evening Hall. Orang-orang ini telah meliput beberapa puluh tabel. Orang dapat dengan mudah membayangkan berapa banyak orang yang ada. Namun saat ini tidak ada orang yang memindahkan sumpitnya. Itu karena tetua klan belum datang. Qin Yu juga duduk di meja sudut Maple Evening Hall. Klan Qin hanya memeriksa kartu undangan semua orang di luar pintu masuk. Mereka tidak melakukan pengecekan apapun setelahnya. Itu karena semua orang tahu, bahwa tidak ada seorang pun di benua naga tersembunyi yang berani datang untuk menimbulkan masalah bagi klan Qin. Dengan Qin Yu bergabung dengan yang lain, orang lain mengira bahwa Qin Yu juga seseorang dari keluarga cabang. "Klan Master telah tiba," kata seorang utusan berpakaian emas di depan Maple Evening Hall. Segera semua orang berdiri. Master klan dari klan Qin saat ini berjalan masuk dari aula belakang diikuti oleh 4 utusan berpakaian biru. Mata klan Master ini dipenuhi dengan ketenangan. Qin Yu mengangguk di dalam hatinya. Kekuatan Master Klan ini tidak kuat. Dia hanyalah ahli tahap jiwa baru lahir tahap menengah. Semuanya hari ini adalah hari kebahagiaan yang luar biasa. Kata pertama dari Master Klan ini telah menyebabkan semua anggota klan cabang tercengang. Itu karena semua orang ingat bahwa, belum lama ini penatua kedua tertinggi secara pribadi telah memerintahkan semua keluarga cabang, untuk mengirimkan para elit dari generasi muda mereka ke Taman Kebajikan, sehingga mereka dapat disembunyikan di seluruh benua, untuk menjaga garis keturunan klan Qin tetap utuh. Pada saat yang sama dia menyatakan bahwa, klan Qin menghadapi bencana yang sangat besar. Semua keluarga cabang diperingatkan oleh hal itu. Namun dalam sekejap mata Master Klan ini benar-benar menyatakan bahwa hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Meskipun mereka terkejut, klan cabang tidak menjadi berisik sama sekali. Semuanya yakinlah,
Penatua kedua tertinggi secara pribadi telah memerintahkan semua generasi muda elit yang dikirim ke seluruh benua untuk dikembalikan ke masing-masing setiap keluarga cabang. Selanjutnya Penatua kedua tertinggi akan segera datang ke Maple Evening Hall, kata Master Klan dengan keras. Tidak peduli seberapa tenang mereka, klan cabang masih mulai membuat keributan. Penatua kedua tertinggi akan datang. Apakah saya salah dengar? Nyata, Penatua kedua tertinggi akan datang. Bahkan Qin Fulan hanya pernah bertemu dengan Penatua kedua tertinggi sekali. Dan itu karena dia adalah pemimpin dari keluarga cabang Qin. Di antara mereka yang duduk di aula ada kurang dari 10 yang bahkan pernah melihat Penatua kedua tertinggi. Diam, sebuah suara terdengar dari pintu samping Maple Evening Hall. Seorang utusan berpakaian hitam telah masuk. Segera semua orang terdiam. Dengan 3 utusan berpakaian hitam memimpin jalan, seorang pemuda terpelajar yang mengenakan gaun berwarna kuning muda berjalan masuk. Penatua kedua tertinggi. Master Klan memberi hormat dengan hormat. Klan Qin mengubah Master Klannya setiap 100 tahun sekali. Namun posisi 3 sesepuh tertinggi adalah kekal. Salah satu dari 3 sesepuh tertinggi memiliki kekuatan yang melampaui Master Klan. Penatua kedua tertinggi. Orang-orang yang duduk di bawah akhirnya terbangun kembali ke dunia nyata. Masing-masing dari mereka membungkuk dengan hormat. Hanya satu orang yang tidak tunduk itu Qin Yu. Kakak kedua, Qin Yu hanya sedikit mengangguk. Qin Zheng melihat Qin Yu. Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul dari matanya. Namun Qin Zheng juga seorang kaisar di masa lalu dan juga mengendalikan klan Qin selama 4000 tahun. Dalam sekejap dia menahan emosinya dan juga mengangguk ke Qin Yu. Pasangan utusan pelindung klan melihat bahwa Qin Yu tidak membungkuk dan akan segera berteriak padanya dengan marah. Jangan impulsif. Transmisi suara kesadaran spiritual Qin Zheng terdengar di benak pasangan ini. Ketika semua keluarga cabang mengangkat kepala mereka kembali, Qin Zheng berkata sambil tersenyum ringan. Semuanya beberapa saat sebelumnya klan Qin kami menghadapi bencana. Namun kini musibah telah berlalu. Saya saat ini mengerahkan semua generasi muda elit. Saya yakin dalam sebulan mereka semua akan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Semua orang juga bisa merasa nyaman sekarang. Semua keluarga cabang yang besar menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu dari Penatua kedua tertinggi. Beberapa waktu yang lalu musibah telah menyebabkan semua keluarga cabang ketakutan. Semuanya selamat menikmati perjamuannya. Setelah Qin Zheng menyelesaikan kata-katanya, dia melanjutkan berjalan menuju aula perjamuan. Orang-orang setelah melihat Qin Zheng berjalan ke arah mereka, semuanya tidak bisa berkata-kata. Qin Zheng hanya mengangguk dan tersenyum. Dia kemudian berjalan ke meja Qin Yu dan menatap Qin Yu. Kakak kedua, pemerintahanmu memang cukup bagus. Pasti ada lebih dari 10.000 keturunan klan Qin kita sekarang. Qin Yu berdiri. Tepatnya klan Qin ketika semua dijumlahkan jumlahnya lebih dari 80.000 orang sekarang. Kata Qin Zheng. Qin Yu berjalan ke Qin Zheng. Kakak kedua, kakak ketiga. Qin Zheng juga menatap lurus ke arah Qin Yu. Qin Yutong yang duduk di meja yang sama dengan Qin Yu mendengar percakapan keduanya dan menjadi tercengang. Semuanya tolong jangan sebarkan apa yang kamu dengar hari ini. Qin Zheng melirik semua orang yang hadir di Maple Evening Hall. Segera setelah itu Qin Yu dan Qin Zheng meninggalkan aula malam Maple bersama. Ayah, apakah saya salah dengar? Qin Yutong memandang ayahnya. Qin Fulan juga merasa sulit dipercaya. Jika aku tidak salah dengar, maka orang itu adalah penatua ketiga tertinggi yang legendaris. Dia penatua ketiga tertinggi. Qin Yutong langsung teringat tentang berbicara tentang kondisi suaminya di depan Qin Yu. Dia segera menjadi merah. Semua pemimpin dari banyak keluarga cabang di Maple Evening Hall sangat bersemangat. Tetua ketiga tertinggi telah kembali. Bencana macam apa yang akan terjadi kemudian? Semua orang bersemangat untuk mencapai puncaknya. Semua orang merasa nyaman sekarang.
Qin Yu memanggil saudara kedua Qin Zheng di depan semua orang yang hadir. Dengan kekuatannya dia sama sekali tidak perlu merahasiakannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.